mengganggu malam minggu ya. Jadi besok mau kemana? Alan mau pergi kemana? Oh oke. Kalau Mas Devan, loh KP-nya bukan tempat yang sama kalian dua magangnya. Oh, kalau Alan kenapa? Kok sudah ini? Oh, oh iya iya iya. Oke oke. Sip sip. Oke lanjut ya. Oke. Eh kita lihat dulu mungkin berarti dari Mas siapa namanya ini Mas Alan dulu ya. Itu berarti sistem yang sudah bisa dibuat itu apa? Metode counting, apa lagi? Mendeteksi hasil panen. Oh ya, bisa. Mm, mm, mm. Mungkin dalam seminggu ini selesaikan dua dulu Mas. Nanti kalau sudah menyusul yang berikutnya mungkin gitu ya. Nah untuk kalau Mas Devan apa yang bisa dipatenkan? Kalau untuk dari sistem saya sendiri, mungkin sistem dari pembangkitan dari citra RGB ke NDVI itu sendiri, Bu. Karena kan secara garis besarnya kan sistem saya cuma hanya mengkonversi citra RGB lalu ke NDVI, lalu dari hasil NDVI itu dikelola kembali, mencari beberapa data seperti average-nya berapa, nilai tertingginya berapa, nilai terendah dari NDVI-nya itu berapa, gitu. Tapi untuk yang ini Mas kamu menentukan luas yang efektif sama enggak itu kan juga ada kan? Ya, itu untuk menentukan luas efektifnya nanti kan saya ada yang namanya pencarian dari apa nilai indeks NDVI yang terendah itu kan Mm, nanti kan bisa terlihat hijaunya mm, berapa persen dan yang merah mm, berapa persen. Nah, nanti kan mm. untuk mengetahui luas efektifnya kan saya harus mengetahui luasan yang hijau dengan luasan yang merah itu. Nah kan ada mekanismenya ya berarti ya. Ya, iya, Bu. Ya itu juga bisa dipatenkan. Oke baik saya coba share screen dulu ya sebentar. Nanti Oke, Bu. saya share apa namanya filenya sebentar. Nanti saya kasih contoh juga punyanya Dimas gitu ya, yang sudah dikerjakan kemarin. Jadi Dimas sudah menghasilkan dua paten kemarin. Dimas kenal ya kalian ya? Iya, Mas Dimas. Itu menghasilkan dua paten. Nanti saya share link punyanya Dimas juga ya, contohnya ya. Ini saya Baik. share screen dulu sebentar. Kok ini? Hmm, ini saya ini kemarin itu habis apa namanya habis mediasi untuk paten. Patennya itu, jadi paten itu ada beberapa jenis. Yang dipatenkan itu bisa sistem, bisa metode, begitu. Bisa sistem, bisa metode, bisa alat. Nah, nanti kan ada alatnya ya. Cuma alatnya kan sekarang masih proses nunggu. Jadi nanti alatnya juga kita patenkan sendiri ya, nanti alatnya. Nah, contoh kalau kayak metode itu begini. Ini misalnya final mengenai metode untuk kehijauan daun. Aku lali nih tentang apa. Cuma kita buka aja ya, misalnya. Ini adalah tentang ini tentang metode. Nanti saya tunjukkan lagi yang sistem. Bedanya ya. Nanti kalian bisa menentukan punya kalian metode atau sistem. Boleh bikin beberapa paten, beberapa apa istilahnya paten nggak apa-apa gitu ya.
Nanti dilihat dulu di sini. Jadi contoh kayak ini. Metode klasifikasi tingkat kehijauan warna daun padi dengan menggunakan drone, menggunakan deep learning. Jadi kalian bikin nanti invensi ini berkaitan dengan, jangan lupa, begitu berkaitan dengan metode pemetaan ini tadi ya, untuk monitoring pertumbuhan tanaman padi menggunakan drone yang dilengkapi dengan metode deep learning. Ini keliru saja nih. Jadi harusnya gini. Harusnya kata-kata di sini ini adalah invensi ini berkaitan dengan, nah yang di sini ini harusnya sama dengan judul. Jadi harusnya invensi ini berkaitan dengan metode klasifikasi tingkat kehijauan warna daun padi dengan drone menggunakan deep learning, gitu ya, Mas. Iya, Jadi disesuaikan. Nah, kemudian metode ini boleh pakai kata-kata apa di sini dilanjutkan, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah latar belakang invensi. Nah, latar belakang invensi ini ibaratnya kalau di proposal itu, by the way kalian sudah proposal belum? belum Bu. Loh, kok belum presentasi proposal, belum belum pernah bimbingan proposal sama saya ya malah ya. Ya Allah ya. Ayo proposalnya segera dibuat karena mungkin maju awal Juli ya. Nanti mumpung aku ini ya. Jadi proposal itu masukkan ke link G Drive gitu ya, link G Drive. Kemudian kalian masukkan di situ sebelum kalian bimbingan. Nanti aku sempat koreksi dulu gitu kali ya. Sampai Oh iya. lali ya Allah. Oke, berikutnya adalah untuk latar belakang invensi ya. Di latar belakang invensi ini kita mengacu pada kayak related work gitu. Related work itu adalah paten-paten yang relevan atau related dengan apa namanya dengan yang kita usulkan gitu. Nah, cara pengecekannya kalian bisa lewat ini ya, kita masuk ke laman. Nah, di sini ya kalian bisa memasukkan kata kuncinya, misalnya apa? Ini ya kayak saya gini ya. Dan di sini ada paten, saya klik cari. Nah, ini nanti diklik carian data, maka nanti muncul metode deteksi. Misalnya ini kayak punya saya ya, deteksi kesehatan tanaman padi, alat deteksi apa gitu. Jadi kalian bisa cari untuk dituliskan di sini sebagai literatur, studi literatur kasarannya. Nah, biasanya ada 3 atau sampai 4 paten sebagai pembanding. Boleh di sini ya, boleh juga paten berbahasa Inggris. Jadi masuknya ke Google Paten. Nah, ini paten Google. Kalian masuk ke paten Google ya ini tinggal nanti dimasukkan keywordnya apa. Kalau mau di group by di sini ada classification. Ini lebih detailnya. Misalnya kalian pingin yang apa detailnya. Kalau ini kan drone ya, kalian boleh basis apa di sini bisa memilih, gitu ya. Jadi nanti Iya. kalian bisa jadi bisa pakai paten-paten yang di sini gitu. Oke ya. Nah, kemudian kalian pakai yang DJIP tadi. Nah, kayak ini dia ada beberapa paten yang jadi pembanding. Ini paten satu, di sini ada paten kedua, di sini ada paten ketiga, gitu ya. Kemudian cerita invensi ini, jadi nyebutnya kalau paten itu invensi namanya. Invensi ini bahas apa, invensi ini bahas apa, kemudian invensi ini bahas apa. Kemudian saya cerita. Dari ketiga invensi itu terlihat bahwa masih belum ada invensi yang dikhususkan untuk apa gitu. Dari kelaman itu kami mengusulkan invensi apa gitu. Jadi kalau nanti cari sebagai pembanding itu kan nggak harus sama persis ya. Contoh kayak ini kan klasifikasi warna hijau daun ya. Jadi ini kan dia cerita tentang apa invensi ini klasifikasi gambar menggunakan lahan ini melalui teknik klasifikasi citra untuk apa ini lahan sawah. Kalau yang ini dia deteksi untuk daun tembakau. Intinya yang dia fokuskan adalah metode-metode yang digunakan untuk deteksi gitu ya, deteksi. Namun ya belum ada yang khusus mengenai warna hijau daun tanaman padi. Jadi nggak harus sama persis, tapi pokoknya sama-sama deteksi misalnya. Tapi ini kan kalau ini deteksinya pada gambar RGB gitu ya. Dipakai untuk warna RGB, untuk bentuk daun dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang fokus untuk kehijauan daun. Maka itu boleh dikatakan sebagai invensi. Gitu. Kalau untuk metode. Jadi ini yang namanya adalah latar belakang masuknya ke DJIP sama paten Google tadi untuk cari paten-paten yang relevan atau related dengan penelitian yang kita lakukan gitu, invensi yang kita usulkan. Ada pertanyaan enggak sampai sini supaya enggak tak ulang lagi dari awal nanti. Aman ya? Iya, betul.
Betul, sama, tapi dari paten-paten gitu. Nanti jangan lupa ya, salah satu paten saya harus disitasi kalau ada yang berkaitan. Karena informasinya bahwa kalau paten disitasi itu misalnya punya saya disitasi, itu nanti mempengaruhi kalau kalian pernah tahu PEN sebagai kampus inovasi nomor satu, tahu ya? Nggih. Nah, itu kan salah satunya adalah dari paten. Kemudian nanti untuk kalau kita mensitasi paten dari peneliti kita sendiri di dalam PEN, kampus PEN, ya berarti secara otomatis meningkatkan nilai untuk masuk ke inovasi, gitu kasarannya. Gitu Bu. ya. Nah, caranya ngecek di mana? Punya saya, nanti bisa satu tanya ke saya, ya yang ada nggak patennya Bumika yang related gitu. Karena sebenarnya ada di Sinta sih. Ada di Sinta, cuma Lek Sinta iki koyo kalian harus masuk ke ini ya supaya bisa masuk ke lamannya lebih kalau karena kalau enggak cuma bisa laman di halaman pertama. Misalnya gini ya. Nah, kayak gini ya. Kalian klik. Nah, ini nanti muncul IPR. Nah, ini IPR ini kan semuanya paten-patennya muncul di sini. Jadi kalau paten tuh taunya ya ini paten sederhana gini. Ini yang dijadikan ini paten sederhana gitu ya. Oh, nggih. Paham ya? Oke, jadi kurang lebih gitu. Nah, ini view more itu nggak bisa karena kalian harus masuk ini. Jadi kalian harus masuk loginnya Sinta. Berarti Oh, kan kalian harus daftar. Dari Sinta kalian kan duduk dosen, masuk daftar nang Sinta. Jadi ini sih, nah, jadi nanti kalian bisa tanya ke saya, ada nggak Bu yang related nanti saya kasihkan, gitu ya. oh nggih, baik. Oke, kemudian tak pikir kan gampang toh, kalian bisa cepat nanti ini harusnya loh ya. Ngikutin aja kata-kata ini ya. Kemudian uraian singkat invensi. Nah, kalau aku loh ya. Nah, cara uraian singkat invensi itu adalah ya kalau uraian singkat invensi ini belakangan. Kalau saya garapnya ya, saya garap dulu dari uraian singkat gambar. Jadi di gambar ini kan saya punya gambar ya. Gambar saya itu, oh gambarnya nanti ya. Bentar. Saya punya gambar di sini. Ini ya. Ini ada gambar satu, misalnya kayak gini ya. Nah, data disimpan, WebGIS akan ini. Jadi ini adalah ada gambar satu. Jadi ini nanti gambar satu, gambar dua gitu. Kemudian gambar tiga, gambar empat, gambar lima. Ini kalau metode. Nanti kalau alat tak tunjukkan kalian. Ada sendiri kalau alat. Tapi kan kalian belum ada yang alat kan? Belum, Bu. Nah, nah ini ya gambar satu, gambar dua. Jadi nulisnya gitu, gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gitu ya. Terus saya lanjutkan dulu. Nah, nanti dijelasin di sini. Nggak perlu dikasih keterangan, cukup gini. Gambar satu, bentar, sorry. Oke, sorry, sebentar. Mana ya? Kok hilang tadi? Ini ya. Gambar satu menunjukkan diagram alir dari keseluruhan metode untuk klasifikasi tingkat kehijauan daun tanaman padi. Jadi kalian tidak perlu kasih keterangan gambar satu, itu dikasih caption di sini, nggak perlu. Ini berarti tentang diagram total gitu ya, sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kasih keterangannya di sini. Gambar dua menunjukkan diagram alir dari metode klasifikasi. Berarti gambar dua dia menunjukkan diagram alir dari metode klasifikasi. Gitu. Jelas ya? Gambar tiga, gambar lima apa? Jadi kalau di sini gambarnya lima sampai dengan ini sampai dengan apa namanya lima, maka otomatis di sini kalian nulisnya juga sampai gambar lima. Oke, sampai sini jelas? Nggih, jelas, Oke, Bu. lanjut ya. Berikutnya adalah uraian lengkap invensi. Uraian lengkap invensi ini ya kalian kata-kata ini biarin aja ini default yang ini ya. Terus ke sini dijelasin satu-satu gambarnya lak limo. Gambarnya lak limo dijelasin cici-cici. Mengacu pada gambar satu yang menunjukkan diagram alir ini. Nah, ini penjelasan dari kata-katanya. Oke ya, jelasan dari kata-katanya. Terus ini dia cerita. Diagram alir dari keseluruhan metode diawali dengan mengambil gambar. Bagian yang diusulkan adalah metode klasifikasi tingkat kehijauan warna daun tanaman padi. Jadi kan harus ada invensinya. Jadi kalian nanti misalnya kayak gini. Sorry.
Gambarnya kan gambar 5, gambarnya gambar 1. Nah, di gambar 1 ini tak kasih nilai 1000. Ini loh sing tak usulno. Kalau ini kan drone menangkap citra daun tanaman padi. Ini kan diagram lengkap. Cara kerjanya itu kan gini, drone nangkep dulu. Habis nangkep datanya diolah pakai ini. Terus berhasil mengklasifikasikan jika iya data disimpan dan seterusnya. Yang saya invensinya atau yang saya usulkan itu kan yang di sini, yang 1000 ini tadi. Apakah harus 1000, Bu? Nggak harus, boleh 500. Kalian terserah kalian lah mau nulis berapa. Oke ya. Ini saya kebetulan nulisnya 1000 gitu loh. Oke. Iya, Bu. Nah, karena lek gambar siji, lek gambar siji, tak kayak 1000. Lek siji kan loro telu podo mbek nomor gambare. Jadi Iya. saya kasih 1000 dan seterusnya. Nah, di sini dikasih keterangan di sini dia itu ada istilah 1000 di sini gitu loh. Oke ya. Terus bagian yang diusulkan adalah 1000. Terus berikutnya adalah mengacu pada gambar ini memperlihatkan diagram alir metode ini tadi yang merupakan langkah satu langkah 1000 gitu. Jadi dia menunjukkan 1000 tadi, nah kayak ini tadi, 1000 ini tadi, saya breakdown lagi gitu loh. Jadi mana? Jadi ini gitu loh. 1000 itu tak breakdown jadi 100, 200, 300. Ini loh langkah-langkahnya gitu loh. Oh, iya. Jelas ya? Iya. Jadi kata-katanya di sini itu adalah 1000 ini saya breakdown. Nah, yang terdiri dari pengumpulan data, pre-processing data, dan perancangan model gitu. Terus dia cerita pada data pengumpulan data dia ngapain. Terus berikutnya ada gambar 3. Gambar 3 itu breakdown lagi dari 100. Jadi ini kan di gambar ini dia kan ada 100 gitu ya pengumpulan data. Ini di breakdown, Mas. 200 ini juga di breakdown gitu. Jadi gambar 3 itu adalah breakdown dari 100 gitu. Ke 100 itu langkah-langkahnya apa saja. Makanya kata-katanya di sini adalah 100 itu dia terdiri dari ini klasifikasi bagian dari proses klasifikasi tingkat kehijauan 100 dengan beberapa tahapan yang meliputi ini gitu. Jelas. Iya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Jadi kurang lebih gitu aja. Nah, cuma mungkin kalau kemarin masukan dari siapa itu namanya masukan dari yang waktu review itu dia memang dibuat detail gini ya supaya ada angka hijau kan dia warna ini tuh istilah kalau dalam pertanian tuh dinyebutnya BWD bagan warna daun itu loh. Bagan warna daun itu kan ada yang hijau, hijau tinggi, hijau sedang, hijau rendah kayak gitu-gitu. Nah, kalian kalau ada angka-angka atau apa boleh dimasukkan gitu. Kalau belum ada hasilnya nggak apa-apa, tapi kalau udah ada hasilnya juga boleh dimasukkan. Gitu jelas ya. Nah, tapi kalau kalau di sini gambar enggak boleh. Gambar itu enggak boleh. Gambar itu ditaruh di bagian gambar tadi, tabel-tabel biasanya. Terus kata-kata uraian di atas invensi ini telah disediakan ini default ya. Jadi kalian ngikutin aja ini. Oke ya. Terus klaim. Klaim itu metode klasifikasi menggunakan drone dan deep learning ini harus dari judul. Oh, ini dari judul. Ya, yang terdiri dari dia itu menceritakan urutannya, menerima data oleh perangkat drone yang diperoleh dari jadi spesifik ya. Misalnya dengan beberapa variasi ketinggian yaitu 10 sampai 30 meter. Dia kan menunjukkan ya, pengambilannya itu kan dari 10 sampai 30 meter. Karena ini menunjukkan invensinya tuh di sini gitu loh. Variasi ketinggiannya itu 10 sampai 30 meter. Ini cerita gambar yang pertama. Jadi ini sama kayak gini loh, menceritakan masalah gambar yang pertama ini tadi. Ini loh, drone menangkap citra. Nah, itu diterjemahkan di dalam klaim itu adalah menerima data. Jadi sifatnya itu kalimatnya apa ya? Aktif ya berarti ya, menerima data ya, menyimpan itu kan aktif ya. Kalau pasif itu kan disimpan gitu kan, benar nggak sih? Nah, itu menerima data yang diperoleh dari pengambilan citra pada lahan pertanian dengan ini. Jadi angka-angka ini tuh kan angka-angka yang spesifik gitu loh, benar nggak? Iya, Bu. Yang kita lakukan. Nah, kalau kalian nanti 1 kali 1 meter kan nggak ada di paten tempat lain gitu loh, benar nggak? Iya, Bu. Itu maksudnya. Yang kedua menyimpan hasil citra udara ke dalam folder data ya, memberi label. Nah, ini melakukan ekstraksi. Ini kan tahapannya. Sebenarnya menyimpan hasil udara ke dalam folder data. Ini kan sebenarnya part of dari 1000 ini tadi. Cuma kan 1000 yang diterjemahkan ke dalam pengumpulan apa namanya pengumpulan data ya, kemudian pre-proses dan hasil klasifikasi. Pengumpulan data ini kan di breakdown lagi ke sini. Nah, makanya itu penjelasannya ada di sini. Nah, eh, menerima data oleh perangkat drone, menyimpan hasil ke dalam folder data, gitu kan ya, dilanjutkan gitu loh maksudnya ceritanya itu.
membeli label dan seterusnya, kemudian melakukan ekstraksi. Ini pokoknya urutannya ini. Kemudian berikutnya adalah melakukan perancangan model klasifikasi, di mana perancangan tersebut meliputi ikuti tampilannya ini termasuk tab-tabnya apa ini loh apa ini namanya ya tab ya ini namanya tabnya ya. Nah diikutin seperti ini. Jangan lupa pada saat dia belum selesai dalam klaim selalu kasih titik koma di sini kasih titik koma jangan titik titik itu adalah terakhir pada saat dia sudah di sini gitu. Oke ya. Oke. Mungkin itu kali ya. Terus abstrak, ya udah abstraknya gini aja. Nah, cara penulisannya tuh macam-macam sih sebenarnya ini yang metode ya. Ada lagi yang sistem. Bentar ya. Terus tiap apa pemeriksa paten ya gitu. Jadi nanti saya kasih kalian beberapa boleh pakai beberapa itu ya. Terserah kalian mau pakai yang mana nanti. Misalnya ini yang 16 Desember ya. Kalau sistem itu kayak gini. Oh, sorry, sorry. 16 Desember. Nah, kalau sistem tuh beda. Ini contoh, sistem portable. Kalau tadi kan khusus metodenya aja. Kalau sistem portable itu, jadi ini kayak gini ya. Boleh nulisnya begini juga boleh. Invensi ini berkaitan dengan ini. Sistem portable untuk deteksi penyakit tanaman padi yang mengutamakan keamanan data ya. Lebih khusus lagi secara otomatis gitu. Jadi defaultnya kan judul ini ya, sistem portable untuk deteksi gitu loh harusnya. Lebih khusus lagi secara otomatis apa, terserah kalian apa nanti. Latar belakang, kata-kata depannya sama, yang ini berapa paten nanti, nah kelemahannya apa, itu boleh. Uraian singkat invensi itu biasanya nilai aku ya, tak selesaikan dulu uraian lengkap, nanti tinggal ChatGPT disesuaikan, baru jadi uraian singkat. Jadi uraian singkat itu dikerjakan belakangan, benar nggak? Yang paling penting itu kan uraian lengkapnya. Terus uraian Nggih. gambar ini ya, yang membedakan antara sistem dengan apa itu namanya tadi dengan metode. Jadi kalau sistem itu isinya adalah blok-blok begitu, blok-blok langkah-langkah gitu ya, blok-blok atau langkah-langkah. Oh, ini gambar ya, gambarnya kok gak on. Gambar. Oh ini mungkin gambar. Eh, nah ini. Kalau ini kan saya nyebutnya sama sebenarnya. Saya 1001, 1002 ini ya, 1001, 1002, 1003, 1004. Kemudian nanti yang di sini ini penjelasan 1001 gitu. Yang di sini penjelasan 1002. Intinya sama kayak tadi, cuma yang membedakan adalah begini. Pada saat kita bercerita mengenai dia itu adalah sistem, nanti itu di sini. Nah, jadi dia kalau sistem ini dibangun dari sejumlah unit penyusun yang saling terintegrasi untuk menjalankan fungsi deteksi yang meliputi ada unit akuisisi, ada unit pemrosesan, ada unit pengolahan, unit implementasi. Terus di sini dijelasin, unit akuisisi citra mencakup apa? Perangkat kamera yang dikonfigurasi. Jadi ibaratnya gini loh, Mas. Jadi kita punya sistem, kalau saya ya sistem deteksi hama penyakit tanaman padi. Maka kalau metode itu kita punya perangkat portable untuk deteksi hama penyakit tanaman padi. Metodenya pakai deep learning atau apa. Nah, yang kita bahas itu adalah metode deteksi hama penyakitnya saja. Menggunakan metode apa misalnya. Nah, itu masuk patennya adalah metode. Tapi kalau yang kita bahas adalah sistem deteksi hama penyakit tanaman padi, maka itu kita katakan sebagai sistem. Kenapa? Karena yang saya ceritakan itu ada unit untuk deteksi hama penyakit tanaman padinya. Pakai apa? Perangkat portable-nya. Kemudian dari hasil capture itu dikirim ke Jetson Nano misalnya sebagai edge. Berarti kan ada komunikasi dengan edge-nya. Nah, edge-nya itu untuk apa? Misalnya untuk bukan sistem deteksi tapi sistem pengolahan atau sistem apa. Berarti kan unit pengolahan atau apa. Berarti kan ada komunikasi dengan Jetson Nano. Kemudian ada drone, gambar drone yang menunjukkan untuk apa namanya? Untuk pengambilan gambar. Jadi kalau tiga-tiganya ini ada dan tiga-tiganya ini dibahas, berarti kan ada drone ngambil data, kemudian nanti ada perangkat portable untuk melakukan capture, kemudian mengirim ke Jetson Nano sebagai edge, maka itu dikatakan sebagai sistem yang dipatenkan. Tapi kalau kita bahas kayak Mas Alan ya, dia bahas metode untuk
memperkirakan apa tadi? Apa? Hasil panen misalnya. Nah, memperkirakan hasil panennya itu kan hanya membahas tentang metode untuk menghitung hasil panen gitu ya. Nah, maka itu masuk ke metode. Tapi kalau nanti sistem penghitung hasil panen misalnya ya, maka nanti ada perangkat portable-nya kan sedang dibuat ini, sudah jadi nanti hari Senin, Mas. Nah, ada perangkatnya. Komunikasinya dengan siapa? Dengan Edge gitu. Nah, nanti ada gambar Edge-nya, ada gambar perangkat portable-nya, kemudian ada drone-nya, kemudian ada apa lagi? Maka kan ada unit deteksi, unit pengolah data, kemudian unit pengambil data. Nah, itu kan dia menjadi satu kesatuan, semuanya dibahas unit-unitnya itu tadi. Maka itu dikatakan sebagai sistem. Nah, jadi kalau saran saya, sekarang mungkin yang dipatenkan itu adalah metode-metodenya dulu, benar nggak? Atau gimana? Monggo, Mas Devan sama Mas Alan gimana? Silakan. Hmm. Standalone betul. Nanti kalau alatnya jadi, nanti saya kasih contoh yang alat juga ya. Jadi kalian bisa mempatenkan alat gitu maksudku. Oke, Bu, baik. Nanti tak kasih contoh alatnya kayak apa. Mungkin gitu. Jadi kalau dari Mas Alan berapa yang bisa dipatenkan? Metode. Mm-mm. Oh, tapi kalau metode countingnya jalan sendiri nggak bisa. Jadi misalnya metode countingnya bisa dipatenkan sendiri, kemudian metode hasil panennya. Jadi pada waktu metode hasil panen, counting itu tidak dianggap sebagai invensinya, Mas. Tapi related ya soalnya ya. Tapi metode counting ada sendiri, hasil panen ada sendiri. Atau yang tadi penghitungan malai atau apa? Enggak ya, beda ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap masukin iya. Nanti nanti sama di ini Mas. Nanti kan gini ya. Biasanya ada gambar di sini ya. Kayak gini, selalu setiap paten saya itu selalu ada gambar ini nanti Mas. Gambar zoomnya. Kenapa? Karena kalau cuma metode tok biasanya sama tim paten itu dia disuruh ini, disuruh operasi istilahnya kokon hak cipta tok gitu loh Mas. Lah ini nanti kudu ono gambar kayak gini nih loh Mas, gambar alatnya gini. Tapi ini sistem ya. Ini sistem ini. Yang ini aja dulu ya. Tapi ono gambar misalnya di sini itu kamu ngolah datanya kan nanti di perangkat portable-nya ya Mas, counting atau apanya? Atau di mana? Isinya atau apa? Oh, alatmu hanya menampilkan ya, benar nggak sih? Hmm. Ya wes coba Mas, kemungkinan kalau bisa dua gitu Mas, dicoba dilihat dulu ya. Berarti kan yang perhitungan rumput tadi sama yang apa tadi ya? Kalau Mas Devan? Kemungkinan kalau saya sudah melihat tadi bisa menuju ke metode sama sistem, Bu. Karena kan yang saya tangkap Oh. kalau metodenya saya kan cuma apa ya, secara studi literaturnya mungkin metode memakai metode cycle gain untuk membangkitkan. Tapi Mm. kalau juga saya jalan secara sistem, mungkin secara sistem dari nol, mulai kita pengambilan data, pengumpulan data dari drone, lalu Mm. masuk ke komputasinya menghasilkan NDVI-nya itu, Bu. Mm. Dan estimasi luasan Oh, efek. estimasi luasan efektif ya. Oke, sip. Ya mungkin kalau dalam seminggu ini sampai dengan minggu depan itu mungkin selesaikan satu paten dulu gitu kali ya. Satu paten dulu, yang penting jadi dulu dan segera bisa kita daftarkan. Setelah itu menyusun paten berikutnya sambil progres riset yang lain gitu ya. Ya. Nanti satu paten 500.000. Oke ya, sip ya. Satu-satu ya. Satu paten. Ya, oke ya. Sip ya. Saya tunggu berarti
apa namanya, mudah-mudahan minggu depan lah sudah ada hasilnya satu. Ini saya share langsung malam ini ya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Ya, oke. Sip, ya wes, selamat malam minggu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. SPP durung mari kon ngurusi ngene iki. Astagfirullah. PR. Hah? Apa? Lho, ya ora ero, ya piye awakmu? Apa karo mau ora ning Jember kok ya ora ero. Maksudku maksudnya ngene, wonge iku aku nangkep ya. Seminggu